Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Enda. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Tekanan zat cair. Hukum Pascal. Bunyi dari hukum Pascal yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Untuk lebih memahami konsep dari hukum Pascal, marilah kita lihat praktikum berikut. Kita siapkan sebuah botol plastik, kemudian kita beri lubang, beberapa lubang dengan ketinggian yang berbeda-beda. Kemudian lubang kita tutup dengan selotip. Kemudian botol kita isi dengan air yang diberi warna untuk memudahkan pengamatan. Kemudian di atasnya kita tutup, botol kita tutup dengan rapat. Kemudian selotip kita buka. Kemudian bagian atas kita tekan. Pancaran air dari semua lubang besarnya sama. Ini menunjukkan bahwa tekanan zat cair diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Dari praktikum tersebut, bisa kita lihat bahwa jika wadah ditutup dan diberikan gaya tekan, maka air yang keluar dari lubang-lubang yang berbeda memancar dengan jarak yang sama besar. Ini menunjukkan bahwa tekanan zat cair pada semua arah atau pada semua titik adalah sama besar. Hal ini membuktikan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Untuk lebih memahami, perhatikan gambar berikut. Sebuah wadah mempunyai dua permukaan yang berbeda, satu kecil, satu besar. Wadah ini diisi dengan zat cair. Pada bagian atas permukaan ditutup dengan piston yang bisa bergerak naik dan turun. Penampang piston yang kecil kita simbolkan dengan A1. Penampang piston yang kedua yang besar kita simbolkan dengan A2. Jika pada penampang kecil kita berikan gaya sebesar F1 ke arah bawah, maka pada zat cair akan ada tekanan P1. Di mana P1 ini akan diteruskan ke segala arah, kemudian di sini ada P2, di mana tekanan P2 ini akan memberikan pada luas penampang A2 gaya sebesar F2. Berdasarkan konsep dari hukum Pascal yang sudah kita pelajari, bahwa tekanan zat cair dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama besar. Sehingga di sini P1 sama dengan P2. Sehingga secara matematis hukum Pascal bisa kita tuliskan sebagai berikut. P1 sama dengan P2, di mana P sama dengan F per A, sehingga bisa kita tuliskan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Di mana P1 adalah tekanan pada ruang 1, P2 tekanan pada ruang 2, F1 gaya tekan pada A1, F2 gaya tekan A2, A1 luas penampang 1, dan A2 adalah luas penampang 2. Untuk lebih jelasnya lagi, marilah kita masuk pada contoh soal. Sebuah dongkrak hidrolik mempunyai luas penampang kecil A1 8 cm persegi dan luas penampang besar A2 sebesar 64 cm persegi. Berapakah beban yang bisa diangkat dengan gaya sebesar 400 Newton? Di sini yang ditanyakan adalah dengan gaya F1 400 Newton, berapakah beban
F2 yang bisa diangkat. Diketahui A1 8 cm persegi, A2 64 cm persegi, F1 400 Newton, ditanyakan F2. Jawab, P1 sama dengan P2. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Di mana karena yang kita cari adalah F2, sehingga rumusnya kita rubah menjadi seperti ini. F2 sama dengan F1 kali A2 dibagi A1. Di mana F1 400 Newton, A2 64 cm persegi, A1 8 cm persegi. Sehingga didapatkan F2 sama dengan 3200 Newton. Jadi, dengan gaya 400 Newton, dongkrak hidrolik bisa mengangkat beban sebesar 3200 Newton. Sehingga dapat dilihat bahwa dengan gaya yang kecil, kita bisa mengangkat beban yang berat. Semakin besar perbandingan A1 dengan A2, semakin besar pula beban yang bisa diangkat. Sekian pembahasan kita, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.